مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dinamika Hukum Riba dalam Perspektif Muhammad Quraisy Shihab. Nah, sebelumnya di sini saya Alfi Hasanah sebagai moderator dan akan dilanjutkan oleh beberapa teman saya, yaitu Muhammad Reza Bahrul Munib, Saiful Anwar, Nia Lutfiana Afifah, dan Diana Kholida sebagai pemateri. Nah, di dalam penelitian kami ini akan dibahas mengenai riba menurut pemikiran Muhammad Quraisy Shihab dengan melihat dari sudut pandang studi Al-Quran dan menelaah latar belakang sosiologis yang menjadi sebab ayat riba itu dan menjadi ilat hukum riba dalam Al-Quran. Di dalam penelitian kami juga ada 3 rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana biografi Muhammad Quraisy Shihab dan apa saja karya-karya dari Muhammad Quraisy Shihab. Yang kedua, bagaimana tujuan makna riba secara umum. Lalu yang ketiga, bagaimana perspektif Muhammad Quraisy Shihab mengenai hukum riba. Nah, mengenai 3 rumusan itu selanjutnya akan dibahas satu persatu oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami, dan sini saya akan mempresentasikan bagian yang pertama, yakni biografi Quraisy Shihab. Yang pertama adalah latar belakang kehidupan Quraisy Shihab. Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraisy Shihab. Beliau lahir di Rupang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Profesor Kiai Haji Abdurrahman Shihab Abdurrahman Shihab, keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah satu seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. 2. Pendidikan dan karir Quraisy Shihab. Pendidikan Quraisy Shihab dimulai dari sekolah yang berada di desanya di ujung Pandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya menengah di Malang sambil nyantri di pondok pesantren Dal Al-Hadis Al-Fiqhiyah pada tahun 1958. Setelah selesai menempuh kehidupan menengah, dan dia berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studinya, dan dia di sana diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967 beliau meraih gelar SLC kalau di Indonesia, yaitu S1 pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Kairo, Universitas Al-Azhar. Selanjutnya ia meneruskan studinya di fakultas yang sama dan mendapat gelar S2 pada tahun 1969, dan demi meraih cita-citanya dia melanjutkan studinya yang berada di Universitas Al-Azhar untuk mendapatkan gelar S3, yakni doktor. Dan kemudian perjalanan karir Quraisy Shihab tercatat bahwa ia telah menduduki jabatan diantaranya kalau di Indonesia
Dia pernah menjabat sebagai anggota Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, yakni MUI, pada tahun 1984. Anggota Laksana Penasih Al-Quran Departemen Agama sejak 1989. Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989 dan Ketua Lembaga Perkembangan. Ia juga berkecimpung di berbagai organisasi profesional. Dan Quraish Shihab juga aktif di kegiatan tulis-menulis seperti Surat Kabar Pelita dalam Rubik Pelita, kemudian Rubik Tafsir Al-Amanah dalam majalah Amanah di Jakarta yang terbit 2 minggu sekali, dan masih banyak lagi. Di samping kegiatan yang disebutkan di atas, Quraish Shihab juga dikenal sebagai orang penceramah yang handal. Beliau melakukan ceramah di sejumlah masjid besar seperti Masjid Atin, Masjid Al-Fatkullah yang berada di Jakarta. Dan yang terakhir yakni karya-karya Quraish Shihab. Yang pertama, karya-karya Quraish Shihab diantaranya adalah Mukjizat Al-Quran ditinjau dari aspek kebahasaan, isyarah ilmiah, dan pemberitaan gaib. 2. Tafsir Al-Amanah. 3. Membumikan Al-Quran. 4. Studi kritis Al-Manar. Dan karyanya yang paling fenomenal atau yang paling populer adalah sebuah kitab, yakni kitab tafsir Al-Misbah. Itu adalah sebuah karangan beliau yang sangat fenomenal. Sekian presentasi diri saya, dan nanti akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga membagi riba menjadi 2 macam, yaitu ada riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl sendiri adalah riba yang terjadi pada jual beli barter, yaitu kelebihan pada salah satu jenis harta yang diperjualbelikan dengan ukuran syarak atau timbangan ataupun itu takaran. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka kelebihannya tidak dipandang riba, asalkan dengan syarat naik. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa ilat hukum riba fadl itu adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur, timbangan, dan takaran. Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemberi hutang ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Tambahan atau bunga itu sebagai imbangan tenggang waktu jatuh tempo. Yang ini dinamakan nasi'ah. Riba nasi'ah tidak hanya terjadi pada hutang-hutang saja, melainkan juga bisa terjadi pada jual beli barter barang yang sejenis atau tidak sejenis. Kelebihan salah satu barang sejenis atau tidak yang dibarengi penundaan pembayaran pada waktu tertentu juga termasuk dalam riba nasi'ah. Yang keempat, ada ilat hukum larangan riba. Menurut ulama Hanafiyah, ilat hukum keharaman riba nasi'ah adalah kelebihan pembayaran dari pokok hutang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah memandang ilat hukum larangan riba nasi'ah karena kelebihan tambahan bunga yang dikaitkan dengan pembayaran tunda atau tenggang waktu, baik kelebihan itu dari pokok hutang atau pada barang sejenis maupun tidak sejenis. Maka disepakati jika kelebihan itu ditetapkan di muka, maka kelebihan itu tidak termasuk riba. Dari pendapat-pendapat yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa ilat hukum larangan riba adalah adanya tambahan atau bunga dari pokok harta yang tidak diimbangi oleh transaksi pengganti yang dibenarkan oleh syarak. Di sini saya akan menjelaskan dari materi sebelumnya tentang perspektif
Quraisy Shihab mengenai hukum riba. Dalam analisis beliau mengenai hukum riba yang diharamkan dalam Al-Quran terkandung dalam surat Al-Imran ayat 130 dan surat Al-Baqarah ayat 278. Untuk lebih rinci lagi dan lebih spesifik lagi, kita perlu memahami kata-kata kunci yang terdapat dalam dua surat tersebut. Kata-kata kunci tersebut antara lain yang pertama lafaz ad'afan mudha'afan, yang kedua ma baqiya ar-riba, dan yang ketiga falakum urusu amwalikum la tudlamuna wa la tudlamun. Menurut pendapat Quraisy Shihab, untuk memahami hukum-hukum riba, langkah pertama yang kita ambil adalah dengan mengetahui ayat ataupun surat yang berkenaan dengan hukum riba tersebut. Terlebih lagi khususnya tentang kata-kata kunci di dalamnya. Karena sekalipun terdapat teks pada lafaz al-afan mudha'afan yang merupakan syarat, pada akhirnya esensi yang menentukan keharaman riba adalah ayat-ayat pada tahapan yang terakhir. Lalu untuk kata kunci yang kedua, yaitu lafaz ma baqiya ar-riba, Muhammad Quraisy Shihab berpendapat akan timbul pertanyaan yang berkaitan dengan kata kunci tersebut, yaitu pada kata ar-riba yang masuk pada ma'rifat atau khusus, apakah itu akan berkaitan atau mengarah kepada lafaz ad'afan mudha'afan. Dalam penjelasannya, Rasyid Ridho menjelaskan bahwa hal itu karena itu berkaitan dengan riwayat-riwayat yang jelas dan banyak asbab nuzulnya. Lalu untuk kata kunci yang ketiga, yaitu pada lafaz falakum urusu amwalikum la tudlamuna wa la tudlamun, yang dalam hal ini berarti bahwa yang berhak menerima memperoleh atau menerima hakmu kembali adalah modal-modal dari kamu sendiri. Untuk memperkuat pendapatnya ini, Muhammad Quraisy Shihab mengambil atau memperhatikan asbabun nuzul dari surat Al-Imran ayat 130 dan mengutip pendapat Al-Ghafal serta Al-Biqai yang mengkolerasikan ayat 30 surat Al-Imran dengan ayat sebelumnya. Menurut Al-Ghafal yang mengharamkan atau yang membiayai dalam peperangan Uhud adalah kaum musyrikin dengan harta yang diambil dari hasil riba. Sedangkan menurut pendapat Al-Biqai, malapetaka yang terjadi karena hal ini adalah karena lalainya kaum muslimin yang meninggalkan posisinya di bukit pada waktu itu hanya karena ingin mengambil harta rampasan perang atau ghanimah, padahal Rasulullah SAW telah melarangnya. Dari kedua pendapat tersebut terdapat kesamaan tentang hukum riba, yaitu sesuatu yang diharamkan atau terlarang, karena keduanya itu merupakan sesuatu riba atau hasil kelebihan yang dilarang oleh agama seperti yang telah dijelaskan pada ayat tersebut. Maka dari itu Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan dalam ayat tersebut agar kita sebagai orang-orang yang beriman menjauhi perbuatan riba atau menjauhi agar kita tidak memakan riba yang sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah tersebut. Apakah nantinya kita mau disamakan dengan orang jahiliyah? Tidak kan? Untuk itu ayat ini berkenaan dengan larangan kita untuk menjauhi riba, karena riba itu adalah sesungguhnya sesuatu yang diharamkan. Tapi diharamkan ini ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui seperti yang telah dijelaskan dalam perspektif Muhammad Quraisy Shihab tadi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari para pemateri kami. Selanjutnya, saya akan membagikan
kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan oleh para pemateri tadi. Kesimpulan, Muhammad Quraisy Shihab adalah seorang tokoh ulama besar, sekaligus mufassirin kondang di Nusantara. Salah satu karyanya yang berperan penting di bidang ilmu tafsir Al-Quran adalah Kitab Tafsir Al-Misbah. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-minjam, tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syariah. Riba dibagi menjadi dua macam, riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Perbedaan pendekatan ahli fikih dengan Muhammad Quraisy Shihab dalam menentukan hukum larangan riba terletak pada perbedaan dalam memahami teks Al-Quran dan hadis tentang riba. Ahli fikih condong pada makna tekstual, sedangkan Muhammad Quraisy Shihab condong pada makna substansi dari ayat maupun hadis. Itulah tadi kesimpulan dari makalah penelitian kami, dan demikianlah presentasi dari kami. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih telah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah.